Hello again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Dan before Altcoins Update hari ini saya pengen info dulu seputar data CPI. Jadi langsung aja kita update cepet ya teman-teman sekalian. Sebenarnya CPI yang kali ini tadi setelah saya nonton ya, ini sebenarnya pandangan dari pakar ekonomi lah ya, dari salah satu acara televisi, sebenarnya Bloomberg sih, saya nonton di Bloomberg, dan dia ngebahas. Jadi satu pandangan dia adalah CPI hari ini tuh bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan banget. Karena sebenarnya sebelum pertemuan Fed berikutnya, which is di bulan September pertengahan, itu kita akan melihat satu kali lagi data CPI. Dan inilah yang sebenarnya lebih ditunggu, kalau menurut pendapat dia. Plus, satu data lagi yang kita juga harus antisipasi itu sebenarnya bukan CPI aja, tapi PCE ya. PCE atau Price Consumer Expenditure. Nah, ini baru kita ngomongin soal CPI yang sebenarnya selama ini dikhawatirkan oleh Fed karena angkanya nggak turun-turun. Dia tetap steady di angka tertentu. Memang sih kalau berdasarkan proyeksinya katanya sudah mendekati proyeksi The Fed untuk akhir tahun, yaitu di kisaran 3,9% untuk PCE, dan terakhir datanya di angka 4,1%. Jadi sebenarnya tinggal sedikit lagi. Dan mungkin dari kondisi hari ini ya, saya pengen lihat ya, ini adalah Fed Watch Tool, which is teman-teman pasti tahu ya, probabilitas untuk kenaikan suku bunga pada meeting tanggal 20 September itu berada di angka 84% untuk suku bunga tetap. Jadi tidak ada kenaikan, dan sejauh ini angka tersebut bisa dibilang cukup tinggi ya, maksudnya dipertahankan di angka tersebut sampai dengan akhir tahun, sekitar bahkan bukan akhir tahun ya, tapi sampai tanggal 20 Maret ya, pertemuan Fed 20 Maret pun dipercaya angkanya masih ada 31 Januari dipercaya angkanya itu tetap tinggi di kisaran 47,6%, di mana Fed akan mempertahankan suku bunga untuk tetap berada di level tersebut. Ya, ini sebenarnya mengikuti statement yang disampaikan oleh Jerome Powell pada pertemuan lalu, bahwa dia tidak akan mempertimbangkan untuk pemangkasan suku bunga pada tahun ini, tapi nanti akan tahun depan. Alright? So, by the way guys, saya hampir lupa ya, tapi teman-teman harusnya udah tahu lah ya, nanti dari judul dan gambar tahu pasti kita pengen bahas Dogecoin. Dan kebetulan kenapa kita bahas Dogecoin? Sebenarnya saya ada request ya dari salah satu teman-teman pengen minta untuk di-review soal XRP, but I guess kita start with Dogecoin dulu karena saya ngelihat ada opportunity yang menarik. Mungkin XRP akan saya update besok ya teman-teman, so harap bersabar, harap menunggu. Dan saat ini kita lagi running voting nih di Telegram. Sejauh ini teman-teman, kalau saya lihat tadi yang mendominasi itu adalah Polygon atau Matic ya, untuk day-to-day update berikutnya di Telegram. So kalau kalian punya koin-koin kesayangan, make sure kalian berpartisipasi untuk voting koin tersebut. Dan teman-teman, ini tadi posisinya saya belum update ya, ini sekitar jam 7 kurang, karena saya pengen tahu ya kira-kira sejauh mana ya probabilitas Fed untuk naikin suku bunga pada bulan September mendatang, dan ternyata angkanya lumayan tinggi untuk di suku bunga tetap. Nah, kita akan coba refresh di sini, kita akan coba lihat ya yang terbarunya setelah rilis data CPI pada hari ini, kira-kira apakah akan berubah. Oh, ternyata teman-teman ya, bukan berubah ke arah yang negatif, tapi berubah ke arah yang lebih positif. Dalam artian di sini, dengan CPI yang dirilis hari ini di bawah forecast, which is tadinya di expect 3,3% jadi 3,2%, plus yang core CPI-nya bagusnya adalah turun malah ya, di luar ekspektasi. Yang diperkirakan tadinya sama, ternyata malah turun sekitar 4,7%. Jadi pertumbuhan kenaikan harga bahan baku atau harga barang ya, terkait dengan perbandingan antara tahun ini dan tahun sebelumnya, ya total kenaikannya sekitar 3,2%, dan ini sebenarnya udah cukup oke ya dengan ekspektasi Fed sejauh ini ya, which is sebenarnya dia udah pernah bilang di awal tahun bahwa mungkin kita nggak akan ngelihat tahun ini sampai ke 2% gitu ya. Mungkin tahun ini kita akan melihat mentok-mentok di angka sekitaran 3% sampai 4%, dan sejauh ini angkanya sudah tercapai pada bulan 8 atau ini adalah update pada bulan Juli atau di bulan 7. Jadi dengan kondisi seperti ini sebenarnya mungkin di luar antisipasi ya dari publik, dan mungkin tadinya publik berpikir bahwa hal tersebut akan menyebabkan market crypto bisa crash ya, tapi dengan kondisi seperti ini sebenarnya bisa dikatakan bahwa ini adalah kondisi yang cukup ideal lah untuk kita ngelihat market tuh tetap dalam keadaan yang cukup bullish ya. But tentunya kita tidak bisa terlalu berasumsi. Saya bikin video ini juga sekitar 6 menit menjelang New York Stock Exchange Open. Saya belum tahu nanti New York Stock Exchange gimana reactionnya, gimana pergerakan Nasdaq dan
S&P 500, apakah dia akan agresif naik atau dia agresif turun. Saya rasa itu yang akan berpengaruh juga pada market crypto. Nah, teman-teman sekalian, kenapa saya review untuk Dogecoin? Karena sebenarnya saya ngelihat kondisi yang cukup menarik. Jadi setelah saya zoom out Dogecoin di sini, pergerakan sebelumnya ya teman-teman mungkin bisa antisipasi terbentuk semacam falling wedge gitu ya. Lalu pada satu titik di mana Twitter mengganti nama menjadi X dan isu-isu atau sentimen-sentimen yang timbul terkait dengan bahwa si yang namanya Elon Musk, teman-teman sekalian ya, Elon Musk di sini tidak punya rencana untuk yang namanya dia membuat token sendiri. Hal tersebut membuat kondisi yang cukup ya bisa dibilang membuat market cukup berspekulasi bahwa Dogecoin lah kelihatannya yang akan dipilih sebagai salah satu media token kripto pembayaran atau ya alat pembayaran untuk si X.com atau Twitter.com ya ke depannya. Jadi kondisinya yang saya perhatikan yang menurut saya cukup menarik adalah bagaimana di sini Dogecoin itu sebelumnya bergerak di dalam sebuah SNR dan pada pergerakan sekitar tanggal 25 Juli kita melihat dia breakout dengan sangat impulsif. Dan after that, proses yang terjadi pada Dogecoin lebih kurangnya adalah koreksi saja sampai akhirnya kita menyentuh trendline yang saya tarik dari low point ketemu dengan low point berikutnya. Jadi so far, low point itu ketemu ya pada kisaran pergerakan tanggal 7 Agustus. Kita ngelihat harga turun dan nge-retest sampai ke low point tersebut dan mendapatkan reaksi yang cukup baik serta closing dalam keadaan bullish engulfing pada hari berikutnya. Di follow up dengan small green candle ya berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat pergerakannya secara kasat mata aja, mungkin teman-teman bisa notice bahwa di sini kita sedang terkonsolidasi ya, dan dia konsolidasinya bukan di bawah support level tapi di atas bukan di bawah SNR-nya tapi di atas SNR-nya ya, atau support dan resistance-nya. Jadi saya pikir di sini ada peluang menarik yang mungkin bisa di-consider, mungkin bisa menjadi sebuah setup yang menarik untuk dimanfaatkan pada long position seandainya nanti Bitcoin terkonfirmasi ya, dan juga Nasdaq serta S&P 500 juga terkonfirmasi menjadi hijau pada saat nanti market open. Oke? Itu bisa menjadi satu note yang mungkin kita boleh perhatikan untuk pergerakan saat ini. Lalu teman-teman sekalian, kalau kita lihat pada time frame hourly-nya, what I like about Dogecoin is once again we are maintaining di atas area support resistance ya, yang tadi saya marking pada time frame daily. Anda bisa lihat lebih kurangnya seperti ini ya. Kalau kita gunakan line chart akan terlihat lebih detail ya bahwa level-level tersebutlah yang bertahan. Lalu teman-teman juga perhatikan kita punya exponential moving average 200 yang berwarna hitam ini, dan sejauh ini dia cukup ideal mempertahankan harga membentuk sebagai support lah ya pada pergerakan si Dogecoin. Bahkan sekitar 7 Agustus lalu kita ngelihat dia sempat nge-spike ke bawah tapi kemudian dia recovery dan mampu close di atas level tersebut. Jadi buat saya melihatnya adalah bagaimana di sini Dogecoin itu secara struktur pun ya di time frame kecil seperti 4 jam itu terlihat cukup bullish. Anda bisa lihat di sini ini adalah high-nya dia, kemudian di sini low level, di sini adalah higher high, di sini adalah higher low. Lalu kalau Anda drag lagi ke samping seperti ini, this is the most recent high dan ini adalah potensi the most recent low-nya dia. So secara struktur kita bisa lihat higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high, higher low. Oke? Nah, higher high terakhir kita itu tepat sekali bertemu ya di titik area support resistance yang tadi kita marking di time frame besar. Jadi setelah level tersebut berhasil di break, saya pikir secara struktur kita saat ini masih berada di dalam swing yang sama dengan pergerakan di sini ya. As you can see kalau kita gunakan chart Heikin Ashi di sini, ini hanyalah satu penguatan saja kemudian baru ada retracement semenjak setelah level tersebut. Dan sejauh ini kalau kita lihat nih progresnya teman-teman ya, dari sellers yang masuk sudah mulai kelihatan failed untuk create lower low, which means ada upaya buyers untuk mempertahankan area atau level tersebut. Nah, buat saya saat ini, saya hanya tinggal menunggu saja bagaimana Dogecoin mampu mereclaim area yang akan saya marking dengan box berwarna ungu ini atau violet. Ya, dengan exponential moving average juga yang saat ini progresnya sudah mulai upshift ya, serta ada beberapa candle confirmation pada time frame 4 jam, saya pikir ini bisa menjadi indikasi yang menarik apabila once again
what I want to untuk si Dogecoin saat ini adalah dia mampu reclaim area SNR ini. Jadi after dia reclaim, saya akan mencari opportunity untuk melakukan long position tepat di atasnya, dan case ini sama seperti yang saya lakukan dengan Shiba Inu. So Shiba Inu pun saat ini saya sudah close half portion ya, lebih kurangnya di level ini ketika kemarin saya melihat ada rejection pada time frame hourly-nya, which is di area resistance ini, dan saat ini sisa posisi masih saya maintain ya, dengan ekspektasi bisa mencapai target profit yang saya harapkan. Dan ya, so far so good teman-teman, karena kita ngelihat tadi dia membentuk trendline dan trendline-nya sudah berhasil di take out dengan baik. Jadi so far buat saya melihat pergerakan Shiba Inu ini ya lebih kurangnya bisa menjadi sebagai acuan juga ya terkait dengan potensi pergerakan pada Dogecoin. Ya, saya harapkan sih kita bisa melihat opportunity tersebut soon. So ya, teman-teman sekalian silakan di follow up ya berdasarkan analisis masing-masing. Ini adalah analisis saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan idea dari apa yang saya sharingkan melalui video ini. Dan teman-teman sekalian, di video ini saya pengen say thanks ya buat teman-teman yang kemarin sudah tergerak untuk mengikuti charity webinar. Ya, saya lihat sebenarnya dari segi kuota ternyata sudah terisi ya teman-teman, luar biasa sekali. Jadi sebenarnya target pendanaan yang kita harapkan itu sudah tercapai dalam waktu 2 harian semenjak kita inform melalui YouTube channel ini. Ada beberapa orang yang sangat luar biasa ya melakukan dana yang luar biasa. Wah, saya bisa bilang oke banget lah teman-teman sekalian. But kita nggak berhenti di situ, ya kita akan tetap meneruskan, dan seandainya kita melebihi target pendanaan, teman-teman tidak perlu khawatir. Sekali lagi, dana tersebut akan kita gunakan semaksimal mungkin bertujuan untuk kebutuhan yayasan ya yang akan kita support melalui charity webinar ini. So once again everybody, thank you very much yang udah pada tergabung, yang udah pada terdaftar. Kalau kalian masih ingin ikut, buat teman-teman yang mungkin baru dengar pengen ikut webinarnya, feel free guys untuk klik link yang ada di kolom deskripsi di salityhub.id/Kevin Saily. Nanti kalian bisa di redirect ke web untuk kita meregistrasikan diri mengikuti charity webinar tersebut. Alright, so I think that's it everybody. Thank you very much guys yang udah nonton video ini. Semoga kiranya informasi bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. Cheers guys, bye bye.